Pemirsa, rempah-rempah seperti jahe merah, kunyit, dan temulawak ini mulai diburu warga di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Ya, tidak sedikit warga percaya kandungan yang terdapat dalam rempah-rempah tersebut dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah terjangkit virus corona. Pasar tradisional Senen Jakarta Pusat diramaikan pembeli Kamis pagi. Pembeli berburu rempah-rempah seperti jahe merah, kunyit, dan temulawak. Warga meyakini kandungan rempah-rempah tersebut dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga mampu menangkal virus corona. Meningkatnya jumlah pembeli pun berimbas pada tingginya harga rempah-rempah. Jahe merah yang semula hanya Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Kunyit dari harga Rp14.000 menjadi Rp20.000. Sejumlah pedagang mengaku terpaksa menaikkan harga rempah-rempah lantaran tersendatnya pasokan dari distributor yang membuat persediaan menipis di tengah tingginya permintaan. Katanya buat ini menangkal penyakitnya sekarang lagi musim nih. Apa tuh? Corona. Ini mulai mahal nih. Sekilo tadinya 40 jadi 60. Semakin bertambah banyak dan ya itunya juga kebutuhannya juga semakin meningkat kan. Dari sononya juga udah semakin mahal dan tentunya juga pasokan barangnya juga semakin menipis gitu. Jadi semakin banyaknya kebutuhan jadi semakin meningkat, harganya juga sama semakin tinggi gitu. Sementara di Blitar, Jawa Timur, rempah-rempah di pasar tradisional juga diburu oleh warga. Jahe, temulawak, serai, dan kunyit diborong oleh warga sehingga harganya melambung naik. Jahe sebelumnya Rp35.000, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sementara kunyit sebelumnya Rp7.000, kini menjadi Rp10.000 per kilogram. Meski harganya naik, namun warga tetap memburunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam mengantisipasi tertular virus corona. Dan kita sudah bergabung bersama dengan ahli herbal Universitas Airlangga Surabaya, Ati Widiaruyanti. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ati. Selamat sore. Ya, langsung saja Bu Ati, ini mitos atau fakta sesungguhnya tanaman herbal ini bisa mencegah corona? Istilahnya ini rempah-rempah atau empon-empon ya? Ya. Sebetulnya rempah-rempah itu dan empon-empon itu mungkin dalam istilah jamu atau bahasa Jawa itu sama dengan bumbu dapur ya. Jadi yang disebut empon-empon itu antara lain kunyit, terus jahe, kencur, laos, dan sebagainya. Dan biasa dipakai untuk bumbuan. Baik, rempah-rempah ini Ibu seperti bumbu dapur, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya fungsinya apa sih Ibu untuk menangkal virus corona ini? Sebetulnya bahan-bahan tadi, terutama pada kunyit, pada jahe, pada kencur, itu ada bahan-bahan yang bersifat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Beberapa laporan penelitian menunjukkan bahwa kandungan senyawa aktif dari kunyit, dari jahe itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kita biasa sebut sebagai stimulan atau imunomodulator. Baik. Kalau memang dikatakan dapat menangkal virus, khususnya virus corona begitu, itu memang berdasarkan dari efek terhadap peningkatan daya tahan tubuh. Jadi bukan berarti dia menjadi antivirus, karena untuk menjadi antivirus, terutama untuk virus corona, itu masih belum dilakukan penelitian ke arah sana. Karena virusnya juga kan baru muncul belakangan ini, yaitu baru-baru ini saja begitu. Bu Ati, empon-empon ini kan bahan-bahan rempah yang mengandung kurkumin, jahe, kunyit, temulawak, serai, dan beberapa diantaranya ya. Yang ingin saya tanyakan, sudah ada uji farmakologinya tidak bahwa ini mampu meningkatkan imunitas tubuh dan mengantisipasi bakteri ataupun virus-virus yang lain sebelumnya? Ya, sebelumnya mungkin saya perlu klarifikasi dulu bahwa kurkumin yang disebutkan mengandung efek sebagai yang disebutkan menjadi sebagai anti penangkal untuk coronavirus itu sebetulnya senyawa kimia yang terkandung pada golongan atau familia kurkuma ya.
maksud saya genus kurkuma. Jadi kalau jahe jenisnya beda. Jadi di jahe itu tidak terdapat kurkumin gitu. Kemudian di serai juga tidak ada kurkuminnya. Yang ada kurkumin itu hanya ada di kunyit dan khususnya kunyit dan di temulawak begitu. Baik, Ibu, kalau misalnya penelitian secara farmakologinya, sudahkah terbukti bahwa bumbu-bumbu dapur ini, ya mungkin kunyit, jahe, dan lain sebagainya itu sudah terbukti bisa mencegah ataupun membunuh virus maupun bakteri yang akan masuk ke tubuh kita? Kalau penelitian secara kultur sel ya, atau ada beberapa penelitian pada hewan coba, memang tidak pada antivirusnya. Jadi kalau untuk kultur sel memang kita bisa lakukan dengan sebagai antivirus, tapi tentunya bukan virus yang kita sedang khawatirkan ini, yaitu coronavirus, tapi virus-virus yang lain. Jadi salah satu contoh, ada penelitian yang dilaksanakan di luar negeri yang memang menguji kurkumin terhadap virus influenza misalnya begitu. Dan juga ada beberapa penelitian terhadap kurkumin untuk antibakteri, untuk anti radang, untuk anti imunomodulator, untuk menambah kekebalan tubuh. Tapi memang bukti atau katakanlah penelitian yang membuktikan bahwa kurkumin ini mempunyai efek farmakologi terhadap virus coronavirus belum ada. Baik mau di luar negeri maupun di Indonesia, apalagi belum ada. Ya. Bu Ati, kalau ditanyakan soal efek sampingnya ada tidak konsumsi katakanlah sari jahe yang dibuat menjadi minuman begitu ataupun kunyit dan sebagainya terhadap seseorang andai kata ini dikonsumsi secara berlebihan? Kalau efek samping, saya rasa memang rasanya bahan alam walaupun relatif dikatakan lebih aman dibandingkan obat-obat kimiawi, tapi tetap ada efek sampingnya. Contohnya saja, kurkumin ini kalau memang diminum secara berlebihan biasanya juga ada efek terhadap lambung, ya. Termasuk juga jahe. Jahe itu kalau diminum berlebihan dalam jumlah dosis yang besar, kemudian terus-menerus begitu, ya seringkali yang mengkonsumsi itu merasa perutnya nggak nyaman. Baik, Ibu Ati, berapa sih dosis yang tepat dan bagaimana cara pengolahan terbaik untuk rempah-rempah ini agar menjadi layak konsumsi? Ya, layak konsumsi dan menjadi penangkal virus yang baik. Sebetulnya penelitian ke arah berapa dosis efektif dari kunyit, kemudian atau mungkin jahe atau yang lain untuk menangkal virus belum ada. Ya, karena memang riset terhadap animal model atau katakanlah hewan coba pada institusi farmakologi antivirus ini relatif sulit gitu. Jadi memang biasanya penelitiannya lebih kepada kultur sel di laboratorium. Sehingga biasanya kita menggunakan dosis-dosis yang biasa digunakan oleh secara tradisionalnya itu bagaimana gitu. Baik. Jadi misalnya kalau ramuan tradisional untuk kunyit asam begitu, itu biasanya sekitar 2 atau 3 ruas jari digeprek atau diparut atau dicincang, kemudian dicacah lalu direbus dengan air atau diseduh dengan air panas. Baik, jadi resepnya pun masih tradisional ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Ati Widya Waruyanti, ahli herbal dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga.